Shalom. Sukacita hari ini kembali kita live doa Pentakosta hari ke-5. Ucap syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan. Mari kita menyembah Tuhan, bagi Tuhan karena yang besar. Saat kau berfirman
Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Kiranya saudara malam hari ini dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kalau itu semua berkat kemurahan Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sediakan waktu bareng beberapa menit ke depan kita akan share kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang malam hari ini atau sekarang ini bergabung bersama dengan kami, saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat 9 sampai dengan 10. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10. 1 2 3. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kita lanjut baca bagian yang kedua, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Sudah ketemu? Oke, 1 2 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau sharingkan tentang satu hal, bahwa berbicara tentang urapan kuasa Roh Kudus, ya, kepenuhan Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, itu tidak bisa lepas, ya, dan erat kaitannya dengan, ya, merenungkan firman dan melakukan dalam kehidupannya. Jadi hidup yang dituntun oleh firman Tuhan, hidup yang dituntun oleh kebenaran, saudaraku. Jadi mau tidak mau kita hari ini tidak bisa lari daripada kebenaran firman. Jika kita anak Allah, jika kita mengaku murid Yesus, yang harus kita kerjakan ya kita belajar firman tiap-tiap hari, bukan mendengar firman setiap minggu, kadang minggu pun tidak dengar, ya kan? Jadi membaca firman sendiri di rumah. Nah, kalau ada waktunya diajak kumpul, membaca bersama-sama, belajar memahami kebenaran firman, pemahaman Alkitab, di-sharingkan bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya. Kenapa? Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, janganlah takut, terus memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya, sebab banyak umatku di kota ini. Ya. Di sini ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah. Jadi kalau saudara dan saya terpilih oleh Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kalau kita, ya, merasa aman, terlindungi, tidak ada seorang pun yang bisa menjamah dan menganiaya, itu karena kita adalah orang-orang terpilih. Ya kan? Ya bersyukurlah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, mendapat bagian yang seperti ini. Coba kalau mendapat bagian seperti orang-orang di luar sana, gimana Mbak kira-kira?
ya, mendapat bagian seperti orang-orang yang ada di Israel misalnya. Orang Kristen yang ada di Israel emang gampang? Enggak, mereka juga dalam penganiayaan. Kenapa? Menjadi musuh ya Israel juga. Kenapa? Berbeda. Ya kan? Punya pemahaman yang berbeda. Ya. Mau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mau aman-aman saja ya di kantong-kantong besar. Ya, di daerah mayoritas seperti di Manado. Ya, bisa bebas, mau nyanyi-nyanyi di mall bebas. Ya, mau KKR di mall bebas, mau KKR di jalan-jalan bebas, mau KKR di pasar bebas. Itu kalau di Manado. Ya kan? Coba di tempat-tempat yang lain, apa bisa seperti itu? Enggak. Ya. Tapi firman Tuhan malam hari ini, ya, ketika berkata jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, itu artinya firman itu harus kita hidupi. Firman itu harus kita amankan dalam kehidupan kita supaya setiap gerak-gerik kita dituntun oleh firman. Ya, ketika kita bangun pagi dituntun oleh firman, dipimpin oleh firman. Bagaimana sih Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Coba orang yang rohaninya sudah level berapa yang kira-kira ya? Kalau cabai itu yang paling pedas level berapa? 30. Ya kalau level 5 ya enggak pedas kan? Cabai bubuk. Kalau level 10 juga belum pedas. Yang middle level 15 lumayan pedas. Ya kalau sebungkus. Ya kan? Terus yang saya temukan yang paling pedas itu level cabai level 30. Nah, di sini anggap aja kerohanian seseorang itu levelnya 30. Nah, terus berbicara tentang bahwa hidupnya dipimpin oleh, tolong jelaskan kepada saya bagaimana Roh Kudus itu memimpin kehidupannya. Apakah Roh Kudus itu berbicara langsung secara audible? Hai, kamu hari ini harus pergi ke pasar. Nah, itu memang kebutuhan pokok tiap hari harus pergi ke pasar ya. Iya kan? Hai, kamu harus pergi ke Aroma untuk beli ini bumbu Korea. Memang adanya di Aroma, gak usah ngomong Roh Kudus. Iya kan? Apalagi? Ya. Oh, nanti malam aku disuruh berdoa. Lah memang nanti malam itu jadwalnya jadwal doa kok. Gak usah ngomong-ngomong disuruh-suruh Roh Kudus. Ya. Nah, apa relevansinya, apa koneksinya, apa hubungannya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan kebiasaan kita merenungkan firman itu siang dan malam, dan hidup kita dituntun oleh firman. Firman itu yang sudah melekat di hati kita dan Roh Kudus menggerakkan hidup kita melalui firman yang kita pahami. Masa Roh Kudus mau menggerakkan sesuatu yang belum dipahami, yang belum tahu apa-apa? Ya. Mungkinkah Roh Kudus menuntun orang yang belum percaya sama Tuhan membaca Alkitab aja enggak? Bukankah dosa yang terbesar itu adalah menghujat Roh Kudus? Nah, orang yang menghujat Roh Kudus, dia tidak mau percaya kepada Yesus, yang Yesus adalah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita perlu pahami bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh hari ini dikasih ya penegasan bahwa firman Tuhan katakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan diam. Ya firman, jangan menurut kebenaran sendiri. Kalaupun sesuatu mau ngeyel lah dengan kebenaran. Ya, enggak, harusnya begini. Firman Tuhan ngomongnya begini. Bukan menurut saya begini, bukan begitu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita hari-hari ini sedang merenungkan hidup kita bahwa hidup kita itu adalah hidup yang mencerminkan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai bos, Yesus sebagai majikan, Yesus sebagai raja. Kalau Yesus itu sebagai bos, sebagai majikan, sebagai raja, maka Yesuslah yang akan memerintah hidup kita, bukan kita yang memerintah Yesus.
Karena Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Yesus Tuhan itu yang akan memerintah dalam kehidupan kita. Nah, perintahnya apa? Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Janjinya, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah, dan mempercayakan engkau bahwa Tuhan sanggup memproteksi hidupmu, bahwa engkau akan aman, ya kan? Bahwa engkau akan menikmati perlindungan Tuhan demi perlindungan Tuhan dari mara bahaya, kecelakaan, musibah, ya kan? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu bisa membuat hidupmu spesial di hadapannya? Ya kan? Silakan, monggo kalau Bapak Ibu mempercayai janji Tuhan ini untuk kehidupan saudara, katakan amin. Sebab banyak umatku di kota ini, ya, umatku. Kita ini termasuk umatnya Tuhan atau hanya sekedar menjadi orang Kristen yang terdampar di Purwokerto, ya kan? Atau menjadi orang Kristen yang umatnya Tuhan, ya, yang percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau begini, apakah engkau percaya bahwa ini firman Tuhan, ya? Aku menyertai engkau dan tidak akan seorang pun yang amin. Tidak ada yang menjamah, amin, ya kan? Ya kalau dibilang begitu langsung aminnya cepat, ya kan? Tapi ketika yang di atas, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, katakan amin. Diam. Tapi milih yang kedua kan, banyak kan? Nah, kalau gitu berarti kita termasuk orang-orang Kristen yang egois, ya kan? Orang-orang Kristen yang egois jangan berharap mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena orang-orang Kristen yang egois adalah orang-orang Kristen yang kikir. Orang Kristen yang kikir itu orang Kristen yang pelit. Jadi orang yang Kristen yang pelit itu termasuk orang Kristen yang serakah. Dan garansinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Emang ada ayatnya? Ada, orang kikir tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kekikirannya itu menghambat untuk masuk surga. Karena orang yang punya harapan untuk bisa masuk surga, dia harus murah hati. Kalau orang kikir jangan berharap masuk surga, nanti rebutan kamar di sana. Loh, kok dening kamarku kok kayak gini, kamarmu kok beda? Pasti iri, pasti cemburu. Nah, orang yang suka iri, orang yang suka cemburu itu orang kikir dan dia tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Nanti komplain lagi di sana. Oh, ini ngeribet-ngeribetin. Ayo coba, mau tahu nggak ayatnya di mana? Kalau orang kikir itu tidak masuk surga. Nah, kitanya di mana nih? Kikir, ya, kikir. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 10. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dulu. Kita baca bersama-sama. Udah ketemu? Satu, dua, tiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Pertama, orang yang tidak adil, ya kan, di situ ayat 9, tidak mendapat bagian kerajaan Allah. 1, 2, 3. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi paham sampai di sini? Orang kikir itu levelnya sama dengan siapa? Aku nggak mencuri, itu sama dengan pencuri tuh. Coba kita baca ya 10. 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah,
dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir sama dengan pencuri, pemabuk, pemfitnah, penipu, sama satu keluarga besar. Jadi jangan kira kita tidak pernah mencuri, tapi kikir aja sama. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu tidak mungkin kikir, tidak mungkin pelit, tidak mungkin serakah, tidak mungkin apa lagi teman-temannya kikir, serakah, pelit, apa lagi? Egois, mementingkan diri sendiri, ya kan? Karena di situ endingnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Percayalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau hari ini ingin mendapatkan pengurapan Roh Kudus, cek and recheck hatimu. Apakah engkau masih memiliki rasa iri dan cemburu? Apakah engkau masih memiliki rasa pelit yang berlebihan? Kalau pelit yang biasa-biasa itu katanya hemat. Tapi kalau berlebihan itu namanya kikir and medit. Ya kan? Ya. Oke. Jadi malam hari ini teruslah merenungkan firman Tuhan, beritakan, artinya beritakan itu percakapkan firman. Ya, percakapkan firman. Janjinya, aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Perlindungan itu terjadi, proteksi itu terjadi, saudaraku. Bahkan ayat 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau dikasih tugas firman, jangan saya dulu lah. Kan itu memang lebih afdol kalau Bapak pendetanya yang khotbah. Giliran Bapak pendetanya terus yang khotbah, kayak nggak ada yang lain aja. Gimana sih? Repot juga nurutin kemauan orang-orang. Nah, kemauan orang-orang yang seperti itu adalah kemauan kesenangan pribadi, bukan mengerti maksud dan tujuan sang pemimpin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemimpin itu punya tujuan dalam hal apa yang harus disampaikan, siapa yang harus disuruh, siapa yang harus dijadwal. Tidak semua orang punya hak yang sama ketika kapasitasnya tidak sama. Kecuali kalau kapasitasnya sama, mungkin bisa punya hak yang sama. Tapi kalau kapasitasnya tidak sama, minta job yang sama ya nggak mungkin toh. Ya. Misalnya ini yang pintar nyanyi dikasih jadwal WL, yang pintar nyanyinya setengah dikasih jadwal singer. Harusnya singer pun tidak boleh setengah. Kalaupun kapasitasnya cuma setengah itu kasih karunia, bisa naik jadi singer, suaranya sudah fals-fals, ya kan? Suaranya sudah nggak jelas kemana-mana, antara mic dan suara itu jauh. Tapi masih dikasih tugas untuk menjadi singer, itu kasih karunia, jangan dianggap itu sudah hebat, ya kan? Nah, saudaraku, coba kalau tidak ada yang memberikan kesempatan untuk naik, ya, apakah kita bisa naik level? Dan yang bisa memberikan kesempatan naik level itu adalah leader, itu adalah pemimpin. Lah jika engkau tidak menyukai pemimpinmu, bagaimana engkau mau naik level? Ya kan? Bisa enggak ketika kita itu punya bapak, punya mama, nah, kita masih punya ketergantungan pemberian dari bapak atau mama. Nah, sementara kita tidak suka, tidak senang dengan bapak atau mama, terus kita mau minta sesuatu kepada bapak atau mama, kira-kira bapak atau mama itu mau kasih enggak? Enggak. Lah ya kan? Itu artinya lawang pemberontak kok mau dituruti kemauannya, kan aneh, ya kan? Saudaraku, ini kisi-kisi kehidupan, kisi kehidupan, bahwa ada banyak orang mau naik level tidak tahu jalannya.
Ya. Dekat dengan siapa, ya kan? Yang dimusuhi siapa, yang dibenci siapa, tapi ingin dinaikkan, ya kan? Sekarang gini, perintahnya ini apa ini? Perintahnya beritakanlah firman. Loh, beritakanlah firman kan tidak harus di mimbar. Enggak harus di mimbar besar. Di mimbar kecil-kecil. Di dapur bisa punya mimbar, di kantin juga bisa mimbar, di toko bisa punya mimbar. Ya kan? Di sekolah minggu juga punya mimbar, di pemuda juga ada mimbar. Ya kan? Jangan mimbar yang satu jadi rebutan. Ya kan? Nah, sepertinya mimbar yang satu ini suatu kehormatan sekali, sementara mimbar yang lain-lain itu bukan kehormatan, rendah sekali nilainya. Ya, jangan memandang rendah pelayanan yang kecil, ya cuma 3, 4, 5 orang, ya kan? Coba kita ingat ketika kita menikah cuma berdua, ya kan? Baru punya anak 1, 2, 3. Kalau nggak punya anak ya tetap berdua. Itu pun tetap dikasih oleh Tuhan. Lah kita melihat yang datang anak kita cuma ada 2, ada 3. Aduh, anaknya cuma 2, libur aja sekolah minggunya. Katanya mau memberitakan firman. Lah sementara kita jemaat-jemaat anak kecilnya sedikit. Masa suruh kawin lagi? Suruh manak lagi? Supaya anak-anak sekolah minggunya banyak. Ya, konsep pelayanan, wah kalau melayani banyak anak-anak itu semangat, menyenangkan. Ya enggak kayak gitu lagi. Ya kan? 1, 2 orang kita harus layani. Kenapa? Nunggu banyak. Oh 1 aja enggak setia mau dikasih banyak. Ya kan? Nah, oke, saudaraku, beritakanlah firman. Ini HP-nya kenapa ini? Ada. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi untuk memberitakan firman itu baik atau tidak baik waktunya, kita siap untuk menyampaikan firman. Kenapa? Karena kita sudah membaca Alkitab tiap-tiap hari. Kalau sudah membaca Alkitab tiap-tiap hari kan gampang. Apa yang saya baca tadi pagi saya sampaikan kalau ada dadakan. Kenapa? Ya karena itu yang direnungkan. Kecuali sudah ada simpanan-simpanan yang kemarin-kemarin yang dikelompok-kelompokkan. Nah, saudaraku, nyatakanlah apa yang salah. Yang salah bilang salah, jangan yang salah dibenarkan. Ya kan? Banyak orang ingin aman karena memegang prinsip berpikir positif, maka yang salah pun dianggap benar, dibelani yang salah. Harusnya yang salah tetap dikatakan salah, tegurlah yang salah. Ya. Yang salah dibenarkan, yang benar malah disalah-salahkan, ya. Yang kerja disalah-salahkan, dikoreksi, dicacat. Sementara yang enggak kerja, kerjaannya nyacat. Tegur yang salah. Ya kan? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Kira-kira kalau menasihati dengan segala kesabaran itu menurut gimana menurutnya? Menasihati dengan segala kesabaran dalam persepsi umum gambarannya seperti apa kira-kira? Apa? Menasihati selalu sabar. Ya, sabar itu seperti apa? Kalau menasihati? Dengan suara yang lembut apa yang Kalau sabar itu identik dengan suara yang lembut. Suara yang kalem, tidak kasar itu sabar. Nah, berulang-ulang menasihati. dengan suara yang lembut tadi. Nah, Hah? berulang-ulang Oh, beda. memberi nasihat berulang-ulang itu. Heeh. Nasihati dengan sabar itu kalau menurut saya. Menasihati berulang-ulang. Terus yang satunya dengan suara yang lembut. Oke, itu namanya sabar. Sekarang
yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah bernada lembut, bersuara lembut dengan kata-kata lembut berulang-ulang tapi nggak dikerjakan, masih sabar? Loh kan akan berubah nadanya. Nadanya nggak lembut lagi. Apakah dengan begitu kita akan dikatakan dicap sebagai orang yang tidak sabar ketika nada kita sudah mulai keras? Sabar, masih tetap menegur kok. Masih tetap menyatakan kesalahan, itu sabar. Kalau orang yang nggak sabar, diem aja. Nggak ngomong apa-apa. Nah, ngapain saya harus ngomong sama dia? Mau dia saya kasih tahu udah nggak? Tapi kalau selama masih mau menyatakan kesalahan, menegur, menasihatin, walaupun dengan kasar, dia sabar. Coba kalau sudah nggak ngomong apa-apa, sudah nggak mau ketemu lagi, nah itu sudah nggak sabar. Kenapa? Udah habis, tamat itu. Sudah tamat kan? Nah, jadi banyak orang salah pengertian tentang kesabaran. Kesabaran itu nggak suka marah-marah. Tuhan Yesus sabar enggak? Tapi kenapa Tuhan Yesus itu porak-porandakan itu orang jualan di bait Allah yang tukar-tukar uang itu? Katanya Tuhan Yesus sabar. Apakah dengan begitu Tuhan Yesus dianggap pemarah, tidak sabar? Ya nggak bisa dong. Ya. Itu konsepnya. Karena Tuhan Yesus masih mau menegur, berarti masih ada kesabaran. Coba kalau Tuhan Yesus sudah nggak mau lagi, diangkat kaki, biarin aja, langsung dihukum mati. Habis kesabarannya kan? Jadi banyak orang itu salah menilai tentang kesabaran. Yang kesabaran itu, mbok yang kalau nasihatin itu yang kalem, enak didengar biar tidak sakit hati. Loh, namanya nasihat, teguran itu bikin sakit hati. Gak ada teguran yang tidak bikin sakit hati. Ya, kira-kira kalau ditegur itu salah nggak sih? Kalau dinasehati dinyatakan yang salah, apalagi dinyatakan yang salah, kan berarti salah. Berarti kan ditegur, kamu salah, bertobat, jangan begitu. Kan sakit hati juga. Siapa bilang yang nggak sakit hati? Ya kayak malaikat aja nggak punya perasaan. Iya kan? Oke, berarti kita saat ini meluruskan konsep pemandangan tentang kesabaran. Nah, orang banyak menganggap kesabaran itu dengan kata-kata lembut, tidak kasar, ya kan? Kalem, tidak menyakiti. Apakah begitu? Ya kan? Namanya menasehati ya menyakiti, nggak ada menasehati itu nggak menyakiti, ya kan? Oke, coba kita ingat gini, ketika Petrus ditegur oleh seorang wanita, bukankah kamu yang sering ikut Yesus? Bukankah itu menyakitkan itu? Terus si Petrus jawabnya apa? Enggak, aku gak kenal. Bukankah kamu salah satu muridnya? Lah, itu kan teguran. Teguran itu kan kasar itu. Ya. Masih mau mengingatkan bahwa kamu itu muridnya Tuhan Yesus. Ya. Supaya apa? Jangan mengingkari Tuhan. Nah, sekarang banyak orang itu merasa bahwa dirinya terlalu baik sehingga mengingkari keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Di sini nyatakan apa yang salah dibuat benar kok. Ya kan? Apakah cara itu boleh? Boleh. Daripada bertengkar terus tiap hari rumah jadi neraka. Kan tambah dosa. Wong cara dosa ya tambah dosa bertumpuk-tumpuk toh. Ya. Terus apa lagi? Ya kan? Banyak hal yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Tapi ada yang pelayanan, yang melayani, selalu dikritik ini kurang. Padahal sudah melakukan yang benar. Iya kan? Nah, menyatakan yang salah. Jangan menyatakan yang salah jadi benar. Membenarkan yang salah jadi benar. Ya.
Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya. Nasihatilah dengan segala kesabaran. Nasihat dengan segala kesabaran itu sampai terjadi perubahan. Bukan dengan kata-kata yang halus saja. Ya. Dan pengajaran. Nah, kenapa di dalam doa ada renungan firman? Itu bagian dari pengajaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang sudah merasa pintar, tidak mau diajar, ya. Tapi faktanya banyak orang rohaninya itu masih kanak-kanak. Kenapa? Kalau rohani seseorang Kristen yang dewasa itu sudah bisa kerja, ya kan? Sudah bisa kerja toh. Inisiatif. Selain inisiatif, apalagi? Kalau orang udah dewasa, cari makan sendiri. Ya kan? Jangan lupa kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, berbagi makan aja dengan orang lain. Jangan dimakan sendiri, diemplok sendiri. Nanti asam urat, diabetes, apalagi stroke, darah tinggi. Nah, apalagi yang ketika orang-orang itu rakus, serakah, yang terjadi apa? Bisa dadakan, ya kan? Asam lambung, ya kan? Saking pelitnya nggak makan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengajaran tetap dikerjakan, ya. Berdoa tetap dikerjakan. Dan siapapun saudara yang malam hari ini bahwa Roh Kudus sedang menjamah melawat hidupmu, percayalah hidupmu pasti berubah berdasarkan kebenaran firman, bukan dirasa-rasa benar. Ya. Malam hari ini kita akan berdoa untuk saudaraku semua, siapapun yang sudah melihat, menonton di Facebook, di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram, kiranya berkat kemurahan Tuhan yang dari surga turun ke atas kehidupanmu. Silakan Bu Suci berdoa untuk semua penonton. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk firman pada malam hari ini Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami Bapa, sehingga hati kami selalu diperbaharui hari demi hari Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nona yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya hikmat marifat-Mu terus Engkau tambahkan kepada hamba-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara yang sudah menyaksikan doa melalui live ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau melawat setiap kehidupan mereka Bapa. Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu juga terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati saudara-saudara yang sudah menonton doa secara live ini Bapa. Berkati dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa berkat kamu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kiranya berkat Tuhan boleh mengalir atas kehidupan umat-Mu yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera melingkupi kami sekalian dan terus menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jumpa lagi di besok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.